Alhamdulillah sebentar lagi kita mau menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, seenggaknya kita juga merasa bahagia ya. Terutama ya mungkin bukan gua doang, keluarga gua doang, semuanya pasti ya. Mendambakan atau menunggu-nunggu kedatangannya Hari Raya Idul Fitri. Ya terutama ya anak-anak ya pasti senang banget. Dan kita juga bersyukur, alhamdulillah kita masih Allah panjangkan umur kita semuanya, masih ketemu dengan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Mudah-mudahan dengan adanya begini kita semoga Allah sehatkan badan kita, dan menyambut Hari Raya Idul Fitri ini semoga mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat ya. Dan yang pastinya kita tetap menyambut Hari Raya Idul Fitri ini dengan rasa gembira, senang, dan wah pokoknya nggak bisa kita gambarkan dengan apa-apa. Intinya kita sangat bahagia sekali. Biasanya apa sih yang harus ada dan wajib ada nih di rumah ketika Lebaran? Ya kalau khusus ya, ini maaf ya, ini orang Betawi kebanyakan kalau menyambut Hari Idul Fitri kan ya biasanya nggak jauh dari kita kedatangan daripada tamu-tamu atau tetangga yang terdekat, silaturahim, setelah kita turun sholat id, dan juga saudara-saudara yang terdekat. Nah setelah itu baru kita silaturahim datang ke rumah saudara-saudara. Nih buat gue ya gitu ya. Dan kalaupun nanti kalau masalah keadaan makanan ya itu udah umum ya. Kalau orang Betawi itu nggak jauh dari dodol ya, tape, uli, dan yang lainnya. Itu tapi yang tiga itu udah menjadi tradisi daripada orang Betawi, dodol, uli, tape ya. Nah terus kalau untuk di gua ini kan silaturahim ke orang tua, karena orang tua gua udah nggak ada kan ya, dua-duanya udah nggak ada. Jadi di situ sebagai kepala keluarga, pengganti orang keluarga itu Bang Haji Mandra, jadi gue silaturahim ke rumah dia semuanya. Dan itu pun gue adain silaturahim itu lebaran ketiga kalau buat keluarga gue ya. Itu lebaran ketiga. Jadi kita semua yang namanya anak-anak daripada orang tua gue ini kumpulnya di situ semua gitu. Ya. Jadi kalau untuk baju sendiri keluarga nyiapin nggak sih sama-sama gitu? Maknanya mungkin seragaman ya. Kalau nggak disiapin gue telanjang dong. ya masalah baju sih nggak harus seragam sih ya. Netral aja apa aja lah ya. Intinya kita yang penting ada perubahan dari hari yang biasa ya, kita menghormati, menghargai, menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri ya. Minimal kita semuanya harus bersih, harus bagus ya, walaupun nggak baru tapi bagus, bersih ya. Nah jadi kita nggak diharuskan seperti itu. Sekarang kan ya paling kita kan anak yang kita harus pentingin ya. Mungkin kalau orang tua mah lebih banyak mengalah, yang terutama anak-anak kita lah. Karena apa yang kalau anak kecil kan dengan dia memakai baju baru terus lebaran senangnya luar biasa kan. Tapi kalau orang tua mah cukup ya apa adanya aja lah, nggak terlalu mewah-mewah. Dan kalaupun memang kita dari rezeki nggak apa-apa, kita bisa seragam sekeluarga. Kalaupun nggak juga nggak jadi masalah gitu. Kalau untuk memaknai sendiri seperti apa sih? Apanya? Memaknai Hari Raya Idul Fitri. Ya kita maknanya ini Idul Fitri sangat senang, sangat bahagia. Mungkin kita di samping itu kita juga kan yang namanya kita hidup ini kita nggak tahu ya apa tahun depan kita bisa nemuin lagi Idul Fitri apa kagak kan gitu ya. Intinya kita makna daripada Idul Fitri ini satu, kita menjaga silaturahim kita. Harus benar-benar kita jaga silaturahim kita, baik kepada saudara maupun kepada tetangga terdekat. Disitulah kita mohon maaf, saling memaafkan. Karena apa? Manusia itu nggak luput dari kesalahan. Nggak mungkin manusia itu nggak punya salah, pasti punya salah. Baik yang besar maupun yang kecil. Nah di Hari Raya Idul Fitri ini kemungkinan yang kemarin-kemarin kita lupa menyambut bulan puasa kita belum minta maaf. Nah di saat ini kita pas Hari Raya Idul Fitri kita minta maaf bila mana kita ada kesalahan, baik sengaja maupun sengaja, baik yang besar maupun yang kecil. Itu. Oke Pak Ji, tadi kan bilang di rumah pasti ada dodol kayak gitu. Itu biasa bikin atau beli nih? Kalau gua jujur kita bikin. Kalau gua dodol bikin ya. Memang udah 4 tahun 5 tahun ini gua usaha dodol ya. Promosi nih ya. Gua dagang dodol. Jadi mudah-mudahan kali ada teman-teman ya, sahabat-sahabat gue yang mau beli dodol sama gue dah. Ya, memang gue bikin dodol ya dari udah 5 tahun sekarang ini ya. Usaha gue dodol. Ya, kita sampingnya lah gitu ya.
Ya biar sampingan aja lumayan tuh, biayanya gede. Iya, lumayan juga lah gitu. Alhamdulillah lancar gua usaha gua dodol sampai sekarang. Bang Haji itu cuma dodol doang atau ada kue-kue tradisional lain? Enggak, gua kalau itu cukup dodol aja. Cukup dodol aja, mungkin gua tambahan uli tape. Karena memang kalau bikin uli tape itu mah agak ribet, agak susah kalau yang belum paham, belum ngerti ya. Itu orang tua yang bikin ya. Nah, daripada saudara ya yang udah paham dengan bikin tape. Karena kita kalau bikin tape itu nggak gampang. Itu harus ada apa ya? Kalau orang tua dulu bilang itu persyaratannya banyak. Mungkin gua nggak paham dah. Kenapa gitu? Persyaratannya apa? Gua nggak sempat nanya. Tapi intinya bikin tape itu nggak sembarangan. Gitu. Nggak mudah gitu. Tapi kalau uli mah kan gampang, tinggal ditumbuk doang. Kalau uli kan kagak. Kalau tape gitu. Bang Haji, ini pesanan udah mulai banyak belum? Alhamdulillah dari kemarin, dari puasa 10 hari itu sampai sekarang pesanan gue banyak alhamdulillah, sampai ya bukan ngomong sombong ya, sampai ke daerah juga sih ya. Kemarin sempat ke Subang ya, ke Lampung ya, biasa lewat paket gitu. Alhamdulillah gitu, lancar. Tapi kan sekarang ada syuting juga nih, stripping. Ikut bantunya seperti apa nih, Bang? Ya paling gue kan karena ngaduk dodol itu kan gue bikin seminggu sekali ya. Paling di saat gue lagi senggang ya, callingan gue siang, mungkin pas lagi bikin gue bisa hadir gitu. Jadi lihat, bantu, ngeliat-lihat aja sih, cuma ngeliat doang, bantu lah kagak bisa gue. Ya karena emang gampang. Ya. Karena apa? Bikin dodol itu waktunya panjang loh. Di situ dia saudara gue yang bikin sih memang, tapi kan gue yang ngasih modal. Itu dari jam 6 pagi sampai jam 9 siang, jam 5 sore. Ya, dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Bayangin berapa jam tuh. Nggak gampang, dan pekerjaannya itu 2 cewek 4 cowok ya, 2 perempuan 4 laki-laki. Jadi karena apa kan, semakin lama kan berat tuh, nah itu bagiannya laki-laki gitu. Jadi gue cuma ngeliat ya, cuma nyaksiin, buat bantuin. Paling kalau lagi encer doang gue ngaduk-ngaduk, kalau udah berat mau gue serahin gitu, nggak berat soalnya gitu ya. Oke. Bang Haji, berarti memang ngaduk dodol sendiri nggak boleh berhenti ya? Nggak boleh kosong itu. Jadi saling nggak boleh ngaso, nyambung terus. Nah, nyambung terus. Jadi ya dua orang nih, sebenarnya satu udah duluan nih, satu belakangan. Nah ini yang duluan digantiin. Pokoknya estafet terus, yang nggak ngaso. Oke, Pak Haji, apa sih yang mutusin buat jual dodol? Apakah ingin melestarikan makanan tradisional Betawi juga? Atau Salah satunya itu gua jangan sampai tradisi daripada orang Betawi dodol ini jangan sampai hilang. Ya. Dan kedua, kalau masalah dodol itu memang gua niat dari dulu ya, mungkin ya kemarin kita Covid kan libur tuh ya. Kegiatan gua di luar nggak ada, ya istilahnya gua ngambil sampingan lah, kasarnya bukan sampingan sih. Ya ada niat gue pengen, udahlah gue bikin usaha dodol ya gitu kan, coba-coba gue tanya-tanya sama saudara gue ya, mudah-mudahan dia bisa bantu. Akhirnya saudara gue bantu ya, dia yang ngasih tempat, ngasih lahan, nah semuanya dari dia ya, gue ngasih modal, dia yang ngelola semuanya. Saudara ini gue ini udah dari dulu, dia memang dia orang Betawi juga ya, namanya Pak Odik, yaitu saudara gue yang sangat dekat gitu. Jadi dia memang dari dulu dia usahanya dodol. Nah dia itu bukan cuma dalam lebaran aja dia bikin dodol, tapi di hari-hari biasa kalau memang orang ada yang perlu mesen dodol nih, orang hajatan terutama ya bisa ke dia gitu waktu itu. Tapi sekarang ini kan memang gue yang ngelola, jadi orang-orang ke gue gitu, nggak jadi masalah siapa aja sih gitu. Sama gue boleh, ke saudara gue boleh gitu. Pak Haji, mungkin kedepannya mau nambah bikin kue-kue lebaran yang khas Betawi lain kan? Ya mungkin paling gue ya hal-hal makanan kecil aja, kayak model nastar ya, kayak gitu. Barang-bahan yang kita bikin kayak nastar kan ya, kayak model geplak kan bikin tuh ya. Kalau memang rengginang kan bahannya udah ada ya, kembang goyang udah ada. Paling gue tambahannya kayak geplak ya, kayak modelnya apalagi ya, tape uli, wajik, itu aja tambahannya paling gue ke depannya ya. Yang penting makanan-makanan Betawi ini jangan sampai hilang, tradisi daripada orang Betawi gitu. Ya, berarti sekalian melestarikan. Nah itu jangan sampai hilang, jangan sampai punah. Nah, melestarikan baik kesenian budaya Betawinya maupun makanan Betawinya gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Iya, Pak Haji, Pilpres.